Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Hermawan Haryati. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 10 soal dari nomor 1 sampai nomor 10 untuk tes kompetensi teknis guru SD dan SMP. Mudah-mudahan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip ya, karena setiap nomor adalah ilmu pengetahuan. Diingat soalnya, dipahami jawabannya. Selamat belajar. Soal nomor 1. Untuk membantu perkembangan siswa secara maksimal, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis. Salah satunya metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan diri siswa pada aspek A. Fisik, B. Emosi, C. Sosial, D. Kepribadian. Jawaban yang benar adalah D. Aspek kepribadian. Jadi, guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis, salah satunya metode diskusi. Berikut penjelasan untuk jawaban nomor 1. Seorang guru dapat menggunakan strategi pembelajaran yang bersifat demokratis dengan menerapkan model bimbingan bagi siswa, baik secara individu maupun kelompok. Salah satunya dengan metode diskusi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu perkembangan sosial siswa secara maksimal. Jadi jawaban nomor 1 adalah D, kepribadian. Kita lanjut ke soal nomor 2. Menurut Piaget, ciri-ciri perkembangan intelektual siswa yang ditandai dengan kemampuan siswa dalam mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap A. Sensori motorik, B. Praoperasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 adalah B. Praoperasional. Jadi, siswa dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok adalah tahap praoperasional. Berikut penjelasan jawaban soal nomor 2. Menurut Jean Piaget, 1896, strip 1980, tokoh psikologi kognitif, perkembangan intelektual, kognitif anak dan remaja dibagi menjadi 4 tahap, yakni tahap sensori motorik usia 0-2 tahun, tahap praoperasional usia 2-7 tahun, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun, dan tahap operasional formal usia 11-15 tahun. Ciri perkembangan intelektual siswa pada tahap praoperasional meliputi 1. Self-counternya sangat menonjol. 2. Dapat mengklasifikasikan objek pada tingkat dasar secara tunggal dan mencolok. Ini sesuai dengan soal dan jawaban di atas. 3. Tidak mampu memusatkan perhatian pada objek-objek yang berbeda. 4. Mampu mengumpulkan barang-barang menurut kriteria termasuk kriteria yang benar. Dan 5. Dapat menyusun benda-benda secara berderet tetapi tidak dapat menjelaskan perbedaan antara deretan. Jadi untuk jawaban yang benar pada soal nomor 2 adalah B. Tahap praoperasional. Lanjut. Sebelum kita ke soal nomor 3, buat kawan-kawan yang belum subscribe, mohon keikhlasannya untuk tekan subscribe dan hidupkan loncengnya agar ada notifikasi setiap kali saya upload video terbaru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sesama dan dapat menjadi modal dalam menghadapi tes-tes P3K dan tes CPNS. Terima kasih. Kita ke soal nomor 3. Dalam proses pembelajaran di kelas, seorang guru mengidentifikasi kesiapan siswa, seperti tidak mengantuk saat di kelas, tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat. Kesiapan siswa dalam proses pembelajaran yang dimaksud adalah A. Kesiapan fisik, B. Kesiapan psikis, C. Kesiapan emosi, D. Kesiapan kognisi. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 3 adalah A. Kesiapan fisik. Berikut penjelasannya. Bagi guru, mengetahui kesiapan siswa dalam proses pembelajaran merupakan hal yang sangat penting.
Hal ini dilakukan agar guru dapat memberikan tindak lanjut atau saran tertentu untuk mempersiapkan kondisi siswa dalam proses pembelajaran. Identifikasi kesiapan siswa yang ditandai dengan siswa tidak mengantuk saat di kelas, siswa tidak mengalami gangguan panca indera seperti mata dan telinga, siswa tidak mudah lesu di kelas, dan siswa dalam kondisi sehat merupakan bagian kesiapan fisik siswa dalam proses pembelajaran. Lanjut soal nomor 4. Menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan titik-titik. A. Siswa mengabaikan dan lambat dalam melakukan aktivitas dan menyelesaikan tugas belajar. B. Siswa menunjukkan sikap yang kurang produktif dan kurang pantas. C. Siswa menunjukkan tingkah laku yang tidak mendukung dan tidak wajar. D. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Jawaban benar adalah D. Jadi, menurut konsep mastery learning, kesulitan belajar siswa ditandai dengan siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Berikut penjelasannya. Menurut konsep mastery learning, belajar tuntas, kesulitan belajar siswa ditandai dengan A. Siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. B. Prestasi belajarnya jauh di bawah potensi yang diperkirakan lebih tinggi. C. Siswa tidak mampu melakukan tugas-tugas dalam proses pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangannya. D. Siswa tidak mampu menguasai pengetahuan prasyarat. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu siswa tidak dapat mencapai ukuran keberhasilan tingkat penguasaan minimal dalam pembelajaran tertentu untuk periode pembelajaran tertentu. Lanjut soal nomor 5. Jika siswa terlihat bosan dan tidak antusias mengikuti pembelajaran, guru sebaiknya melakukan hal-hal berikut kecuali A. Menggunakan pembelajaran berbasis game. B. Menggunakan pendekatan active learning. C. Melakukan pembelajaran di luar ruangan. D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya. Jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah D, karena di sini adalah kecuali. Jadi untuk pilihan jawaban A, B, dan C adalah solusi ketika siswa terlihat bosan. Berikut penjelasannya. Salah satu hal yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi kebosanan dan ketidakantusiasan siswa dalam pembelajaran adalah dengan menggunakan variasi strategi pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat melakukan variasi strategi pembelajaran dengan pembelajaran inovatif seperti pembelajaran berbasis permainan atau game, pembelajaran aktif, active learning, pembelajaran di luar ruangan, dan pembelajaran inovatif lainnya. Jadi jawaban yang benar adalah D. Menyarankan siswa untuk menahan kebosanannya adalah kecuali. Lanjut soal nomor 6. Ari dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersikap acuh tak acuh. Berikut ini yang sebaiknya dilakukan guru Ari adalah A. Mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. B. Mengelompokkan Ari dengan teman akrabnya. C. Memberikan tugas sesuai kemampuan Ari. D. Memberikan kesempatan Ari untuk menyelesaikan masalahnya. Jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah A, yaitu mengajak diskusi Ari secara personal untuk mencari solusi masalah. Berikut penjelasannya. Cara yang dapat dilakukan dengan permasalahan siswa yang tidak siap dalam kegiatan pembelajaran adalah melakukan konseling terhadap siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran di kelas tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajak diskusi siswa secara personal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat adalah A. Siswa yang berbakat berpikir lebih rasional. B. Bakat dapat teraktualisasi tetapi juga dapat mati. C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. D. Menilai bakat siswa dapat menggunakan beragam penilaian.
Jawaban yang benar untuk soal nomor 7 ini adalah C. Siswa yang berprestasi adalah siswa yang berbakat. Jadi ini adalah anggapan yang keliru atau miskonsepsi terkait siswa yang berbakat. Berikut penjelasannya. Bakat merupakan potensi kemampuan siswa yang bersifat unggul. Siswa yang berpotensi atau yang berbakat memiliki karakteristik tertentu, utamanya antara lain, cepat belajar akan hal baru, fleksibel dan unik dalam memecahkan masalah dan menyampaikan ide, pemahaman dan observasinya yang mendalam, kegigihan dalam bekerja dan berpikir, percaya diri dan berani mengambil risiko, terampil mengaplikasi ke situasi yang baru, dapat berpikir abstrak dan efisien, intuisi yang tajam, dan cenderung berpikir strategis daripada prosedural. Siswa yang berbakat tidak selalu sama dengan siswa yang berprestasi. Jadi jawaban benar adalah C. Lanjut soal nomor 8. Berikut ini adalah cara meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan penalaran dan berpikir. A. Memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. B. Membiasakan siswa dengan soal-soal yang mengasah keterampilan berhitung. C. Membiasakan siswa untuk mengingat fakta. D. Membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah secara prosedural. Untuk jawaban yang benar pada soal nomor 8 ini adalah A, yaitu memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Ini akan membantu siswa memiliki pengetahuan nalar yang tinggi dan berpikir yang bagus. Berikut penjelasannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam kemampuan penalaran dan berpikir adalah dengan memberikan stimulan siswa dengan soal penalaran tinggi. Soal penalaran tinggi merupakan salah satu soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi atau biasa disebut soal HOTS, Higher Order Thinking Skill. Ada juga yang menyebut dengan soal non-rutin, merupakan soal yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur penyelesaian soal biasa. Biasanya soal penalaran tinggi merupakan soal pemecahan masalah. Jadi untuk jawaban soal nomor 8 adalah A. Lanjut ke soal nomor 9. Berikut ini merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, kecuali A. Guru terus menumbuhkan self-evaluasi siswa. B. Guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral. C. Guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral. D. Guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Karena di sini ada kecuali, maka jawabannya adalah A. Jadi untuk pilihan B, C, dan D adalah pilihan yang tepat untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP. Berikut penjelasannya. Guru dapat melakukan kegiatan preventif dalam mengatasi terjadinya tindakan amoral di kalangan siswa SMP, antara lain, guru menanamkan nilai-nilai keagamaan yang melarang tindakan amoral, guru memberikan penjelasan kepada siswa akibat tindakan amoral, dan guru menjelaskan dampak tindakan amoral bagi siswa, keluarga, dan masyarakat. Itu tadi jawaban soal nomor 9A. Sekarang kita ke soal nomor 10 atau soal terakhir. Asih memperoleh nilai yang rendah pada tes harian materi garis singgung lingkaran. Guru matematika Asih menemukan bahwa Asih tidak tepat memodelkan permasalahan dari gambar yang diberikan. Kesulitan belajar Asih adalah A. Memori, B. Reasoning and logical thinking, C. Visual spatial relationship, D. Executive functioning. Jawaban yang benar pada soal nomor 10 ini adalah C, yaitu visual spatial relationship. Berikut penjelasannya. Barrett pada tahun 2015 mengelompokkan kesulitan belajar matematika ke dalam 3 jenis kesulitan, yakni 1. Memori, yakni kesulitan siswa dalam mengingat fakta dasar atau aturan dasar. 2. Reasoning and logical thinking, penalaran dan berpikir logis, yakni kelemahan siswa dalam penalaran dan berpikir logis. 3. Visual spatial relationship, yakni kelemahan dalam keterampilan visual dan spasial atau keruangan. Asih mengalami kesulitan visual spatial relationship. Hal ini terjadi karena Asih kesulitan memodelkan permasalahan dari bentuk bangun dan ketidakmampuan membaca pola sederhana dari gambar dan tulisan.
Jadi untuk jawaban soal nomor 10 adalah C, yaitu Visual Spatial Relationship. Demikian soal jawaban dan pembahasan dari nomor 1 sampai nomor 10. Mudah-mudahan dapat menjadi modal bagi kawan-kawan yang akan mengikuti tes P3K tahap 3 dan tes CPNS tahun 2022 mendatang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Semoga sukses.